Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kembali lagi di News Story. News Story kali ini sedikit berbeda nih, karena panas banget. Karena di pertandingan yang akan kita bahas mempertemukan legenda-legenda sepak bola Italia. Ada Inter Milan dan AC Milan dengan derby bertajuk Della Madonnina. Madonnina. Karena tidak hanya sekadar derby nih, karena pertemuan kali ini menentukan siapa yang akan menduduki tahta tertinggi sepak bola Italia. Nah, untuk membahas pertandingan ini, saya nggak akan sendirian, karena udah ada Mas Fernan Rahardi, redaktur dan perwakilan di Biro Jogja sekaligus penggemar dari AC Milan. Dan juga ada Halo, Bang Reja salam Irfan olahraga. Widodo, redaktur olahraga dari Republika, panutan kita nih kalau ngobrol olahraga. Sehat Mas Fernan, Bang Reja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. langsung aja nih. Pertandingan Inter melawan Milan pada kali ini menjadi pertandingan yang ke-173 di Serie A ya. Ini hanya di Serie A karena secara keseluruhan mereka bertemu sudah sebanyak 227 pertandingan. Nah, Inter sejauh ini memimpin nih dengan 66 menang dan 52-nya kalah, draw-nya 55. Langsung aja nih buat Mas Fernando dulu nih tanggapannya. Apakah catatan Ya, ini akan berpengaruh pada pertandingan besok nih? ya, ya Bung Tian, pastinya Iya. ya, karena memang dalam beberapa tahun terakhir memang Inter Milan dibandingkan AC Milan lebih superior ya dari catatan pertemuan kedua tim ya. Barangkali hanya baru musim ini dari setelah mungkin sekitar 5 musim terakhir itu Milan bisa mengalahkan Inter pada saat pertemuan pertama di Serie A musim 2020-2021. Waktu itu Inter menang 2-1 dengan Ibra mencetak 2 gol dibalas oleh Lukaku. Itu baru kemenangan pertama setelah terakhir menang itu mungkin musim 2015 atau 2014, saya agak lupa. Cuma itu jelas menjadi keuntungan buat Inter menghadapi derby kali ini, karena juga pada pertemuan terakhir di Coppa Italia itu juga Inter berhasil menang 2-1. Jadi catatan musim ini adalah Milan menang sekali dan Inter menang sekali gitu. Iya. Dan juga sebenarnya Milan ini kan musim ini kan tidak ditarget untuk menjadi juara ya oleh manajemen tim sendiri begitu. Kejutan berarti, Sebenarnya Bang. target utama musim ini adalah 4 besar, tapi tanpa diduga Milan mengawali musim ini dengan cukup apik, dengan mengawali musim dengan catatan 4 pertandingan selalu menang. Sementara Inter selama ini hanya menguntit baru setelah pekan lalu Inter berhasil menyalip Milan setelah mengalahkan Lazio ya. Iya, mengalahkan Lazio. Nah, sementara kalau Inter ini kan memang dari awal musim sudah ditarget menjadi juara ya, karena bahkan sejak musim-musim sebelumnya mengapa mereka bisa menggait Antonio Conte itu karena memang Inter ditargetkan untuk menjegal Juventus yang sudah 9 musim berturut-turut menjadi juara gitu. Gimana Bang Reja tanggapannya? Apakah dengan catatan ini berarti pertandingan besok Inter di atas angin atau dengan mudah mengalahkan Milan? Ya, susah ya. Soalnya itu jelas berpengaruh. Rekor jelas berpengaruh. Apalagi ini derby Della Madonnina yang sebenarnya nggak perlu dikomporin lagi juga udah panas. Nah, kalau misal rekor itu tadi berpengaruh. Nah, yang menarik di sini justru tren terakhir penampilan kedua tim. Iya. Berbanding terbalik antara kedua tim. Di satu sisi si Milan justru bisa dibilang kalau saya boleh menyebut udah di titik jenuh, sementara si Inter udah dia dapat di momentum di Lazio. Itu satu poin. Sementara belum lagi dengan tuntutan tampil di kompetisi lain. Ya. Di hari Kamis si Milan masih main, sementara Inter dia masih walaupun cukup pedih karena lepas dari 2 kompetisi sekaligus, kehilangan 2 peluang juara, tapi seenggaknya dia jadi fokus ke
Serie A gitu. Ini jadi apa ya? Bisa dibilang pernyataan soal Lippi kalau misalnya Inter lebih diunggulkan di perburuan gelar juara musim ini, ya cukup masuk akal gitu. Tadi kan sempat nyinggung Milan di titik jenuh. Emang seperti apa pandangan Bang Raja sendiri? Milan sudah mulai terbaca, monoton atau bagaimana? Di titik jenuh dalam artian dia terus menanjak dari awal musim sampai yang tadi sepakat dengan Mas Fernan yang tadinya cuma ditargetin setidaknya 4 besar atau lolos ke Liga Champions, tapi akhirnya bisa terus di atas di Kapolista dari pekan kedua sampai pekan ketiga gitu ya, kalau nggak salah. Nah, sementara di paruh kedua musim ini dia menilik dari performa kemarin lawan PSG terlihat udah kehilangan apa ya, bisa dibilang kehilangan momentum gitu ya. Kehilangan taji juga nggak? Di Calhanoglu dia khususnya di Calhanoglu dia udah apa ya, nggak kelihatan lagi kreativitas kayak di paruh pertama musim ini gitu. Mandek Terus belum dia. lagi Makers gitu. Dan atau mungkin di Castillejo. Kehadiran Ibra memang cukup penting buat mengangkat mentalitas tim gitu. Apalagi pemain-pemain muda, apalagi Milan kan skuadnya termuda nih di Serie A musim ini. Betul. Tapi apakah itu cukup untuk setidaknya hingga akhir musim nih, kayak PR-nya kan juga mulai turun nih Milan nih di sepanjang 2001 nih menelan 3 kekalahan dan 3 kekalahan dari 7 laga gitu kan. Ya, Nah, berarti sementara di paruh pertama musim kemarin nyaris nggak pernah kalah, yang memang nggak pernah kalah gitu. Dan akhirnya ya benar kalau kata Pioli, Milan ada di periode paling intens gitu di sepanjang musim ini gitu. Gimana Bang Fer? Apa benar Milan tuh udah ada di titik yang dimana sudah mentok gitu? Kalau dibilang mentok sih mungkin belum ya, tapi saya sepakat sama Reza. Saya sepakat sama Reza bahwa ada penurunan ya, ada penurunan gitu ya. Aku memakai data nih dalam 5 partai terakhir itu Milan tuh hanya mengumpulkan 9 poin, sementara Inter menjadi tim dengan poin paling banyak di antara tim-tim yang lain dengan mengumpulkan 13 poin dalam 5 partai terakhir gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan head to head gitu memang bisa dibilang Inter lebih memiliki peluang ya di derby nanti ya, walaupun bagaimanapun catatan rekor itu kadang-kadang untuk pertandingan derby itu kadang-kadang tidak berpengaruh. Tim yang sedang bagus kadang-kadang juga bisa kalah di derby gitu. Apakah Calha dan Zlatan tetap menjadi andalan nanti? Karena sejauh ini Zlatan menjadi pemain terbanyak mencetak gol di Milan dan Calhanoglu menjadi asis terbanyak. Tapi sejauh ini kan emang Calha seperti sedikit sudah terbaca ya permainannya, maksudnya mulai menjadi fokus pemain belakang lawan ya. Setiap pertandingan tuh Calha mendapat perhatian lebih sehingga bisa dibilang lini kreativitas dari lini tengah Milan itu sedikit terhambat. Ya, itu memang PR yang harus pekerjaan rumah bagi Pioli ya, bagaimana supaya Milan ini tidak ketergantungan sekali dengan Calhanoglu dan juga Ibra gitu. Tapi memang kalau dilihat dari catatan rekor, Calhanoglu ini memang peran Calhanoglu musim ini sangat vital ya dengan 9 assist dari 19 pertandingan. Sementara Ibra sendiri sudah mencetak 14 gol hanya dalam 12 laga untuk Milan gitu. Dan jangan lupa catatan rekor Ibra bisa selama ini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam derby dengan 8 gol ya, termasuk musim ini yang sudah mencetak 3 gol ke gawang Inter gitu. Jadi